Ya, kita perjalanan menuju Pulau Sovivi. Sovivi kita menggunakan kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Jun, Bu Mary di Persemaian BPD Sake Malamo. Persemaian ini awalnya itu persemaian semi permanen. Setelah berjalan 5 tahun dirubah statusnya menjadi persemaian permanen. Memang kondisinya tidak seperti yang persemen modern lainnya ya. Jadi memang kondisi sakrasnya masih sangat terbatas sehingga memang banyak kendala lah dalam hal produksi bibit. Tapi itu tidak mengurangi semangat kami di BPD Sake Malamo. Justru ini menjadi cambuk buat kami bahwa bagaimana membuat bibit yang tidak kalah bersaing juga dengan persemen modern lainnya. Persemaian ini dirancang dengan kapasitas produksi 300.000 batang. 300.000 batang dalam per tahun. Ini dibuat dalam 2 periode pembuatan. Jadi per semester. Putarannya itu per semester per 6 bulan karena memang kapasitas ruang yang tersedia ini tidak memungkinkan untuk produksi sekaligus sebanyak 300.000 batang. Sehingga memang perlu strategi bagaimana dengan waktu yang dengan kondisi tempat yang terbatas, waktu yang dibatasi, sehingga untuk di awal itu kami prioritaskan adalah jenis-jenis lokal, jenis pala Pak, jenis endemik, karena memang tanaman pala diminati di Provinsi Maluku Utara memang primadona lah ya. Baru ke jenis-jenis kayu lainnya. Untuk tanaman landscape yang diproduksi adalah tanaman ketapan bencana. Memang sekarang Maluku Utara ini ya kota yang baru mau berkembang, sehingga memang kebutuhan untuk ruang terbuka hijau dengan tanaman-tanaman landscape cukup tinggi lah permintaannya. Ya, untuk tahun ini produksinya banyak pala, jabon dan binuang, terus sebagian ada balsa, memang permintaan juga tinggi. Jadi lo air-air yang ada di BPD Sake Malamo, tanaman yang paling banyak diminati adalah pala, jabon merah, jabon putih, binuang itu Octomeles, Octomeles sumatrana. Binuang. Ya. Saya malah binuang itu kirain obat itu, yang merambat. Ya. Obat untuk apa namanya itu? Itu binahong ya Pak? Binahong ya. Iya. Mana ngerti binahong. Bulat-bulat daunnya. Bukan ya Mas ya? Bukan. Ada binuang lagi sama binuang bini. Oh gitu. Ya. Oh nanti kita lihat ya, Ya. apa namanya, seperti apa pohonnya. Ya. Terus balsa. Balsa. Ya. Oke. Mungkin itu sekilas Pak gambaran dari Persemaian BPD Sake Malamo. Untuk tahun 2023 produksi bibit itu sebanyak 480 ribuan 480.000 yang diperuntukkan untuk kebutuhan RHL P0, P1 dan P2. Ya, jadi kawan-kawan semua ya, para sahabat kebun berkah ini ya. Ini saya lagi bicara bersama Pak Yusril. Ya. Pak Yusril ini adalah manajer. Ada yang salah? Saya dulunya manajer Pak. Hari ini saya menggantikan manajernya karena istrinya baru melahirkan. Oh iya, ini manajernya siapa Pak? Pak Ferry. Pak Ferry. Ya, ini saya bersama Pak Yusril, beliau adalah pegawai BPD Sake Malamo. Nah, kita aja ya, Sake Malamo. Jadi dari target kurang lebih 300 atau 480.000 tadi, peruntukannya untuk apa saja Pak? Ya, yang pertama untuk kebutuhan RHL P0, RHL P0, P1 dan P2. untuk P2. Berarti itu untuk kepentingan kantor ya, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua. Selain itu kan ada hal yang merupakan misinya BPDAS ya, misinya Persemaian untuk membagi tanaman itu secara gratis kepada masyarakat. Ini dukungan BPDAS atau dukungan Persemaian permanen di
sini di mana ini di Desa Balbar ya? Iya, Di Desa Balbar, Kota Sofifi. Itu seperti apa Pak Arif, Pak Yusril? Ya, selain peruntukan untuk kebutuhan RHL, ya, bibit persemaian ini memang kami bagikan memenuhi permintaan dari masyarakat instansi yang di luar CSR, Bunda. Jadi di luar CSR dari komunitas apapun silakan mengambil. Kami berikan. Caranya gimana Pak Yusril ini? Ini untuk terutama warga Sofifi lah ya, dan sekitarnya untuk mendapatkan bibit secara gratis di persemaian ini tuh caranya gimana Pak? Ya, jadi kami berusaha membuat sesimpel mungkin Pak. Ya. Jadi tidak memberatkan buat masyarakat juga. Jadi betul. kalau untuk perorangan cukup dengan KTP. Cukup dengan KTP pengenal diri. Pengenal diri. Ya, yaitu dapat mengambil bibit sebanyak 25 batang. 25 batang. Ya. Mengambilnya di sini. Mengambilnya di persemaian. Oke. Nah, terus yang lebih dari itu? Yang lebih dari itu kebanyakan dari kelompok tani juga ada yang difasilitasi KPH yang di kabupaten kota Pak. Oke. Jadi gimana caranya itu untuk kelompok tani atau perorangan yang perlu bibit di atas 25 batang? Itu gimana caranya? Jadi yang kami minta itu adalah pertama tetap tanda pengenal diri, terus foto calon lokasi penanaman bergeotek, terus dilampirkan surat pengantar atau dari kelompok ataupun bisa juga dari KPH. Oh, berarti intinya harus ada permohonan lah ya, permohonan yang dilampiri tadi, foto calon lokasinya ya. Terus ada foto jati diri lah, mungkin bisa KTP, mungkin juga bisa kalau kelompok tani SK mungkin ya. Bisa. Oh gitu, ya monggo nih, mangga, silakan gitu ya. Silakan ini kawan-kawan semua ya, bisa nanti menghubungi Pak Yusril. Nanti alamat WA-nya saya kasih di deskripsi video. Siap. Oke. Baik. Terus gini Pak Yusril, terkait 400 atau 300 ribu batang tadi, tadi kan lebih mengembangkan pala ya. Iya. Kira-kira kenapa kok pala, kok enggak kelapa gitu, enggak yang lain itu, kenapa pala Pak? Jadi tanaman pala ini tanaman yang penuh histori. Jadi kalau dalam sejarahnya itu dia masuk dalam jalur perdagangan rempah dunia. Jadi pala cengkeh itu masuk dalam jalur rempah dunia, termasuk kota Ternate dan Tidore. Jadi memang secara turun temurun masyarakat Maluku Utara ini suka nanam pala, Pak. Suka nanam pala ya. Makanya produksi bibit di persemaian BPD Sake Malamo ini bisa 50-60% itu kami pala produksinya ya? Pala. Oh iya. Termasuk RHL-nya juga ya? Termasuk RHL. Oke. Selain pala, apa yang menjadi primadona kedua? Kalau untuk tanaman HHBK itu kenari sama durian ya. Kalau untuk tanaman kayu itu jabon merah, putih. Mamasa ya, sama mama balsa. Kalau sini bilang sama mama, saya mama. Sama mama, jabon merah, khususnya merah. Memang kayunya lebih kuat daripada jabon yang putih. Iya, teksturnya lebih bagus. Iya. Beda, Bang. Iya. Jadi ada pala, ada duren, ada kenari, ada samawa ya. Samama. Salah terus ini saya. Bisa bilang sayang mama. Sayang mama. Sama. Terima kasih. Ini saya bukan endorse ya. Saya jadi tutupin ini. Untuk tanaman landscape, untuk taman Ketapang Kencana. Ketapang Kencana, tabebuya merah, pink, kuning, ungu, sama pucuk merah. Oke. Sebelum terakhir ini Pak Yusril, kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Yusril kepada masyarakat umumnya ya, entah itu di Sofifi, entah itu di seluruh Indonesia, bahkan saya yakin seluruh dunia akan melihat ini, karena ada bintang tamunya nanti suatu saat.
Nggak tahu bintang tamunya siapa ya. Ronaldo. Baik, apa pesannya? Monggo. ya, Pak. baik Pak. Terkait dengan persemaian BPDAS Ake Malamo yang ada di Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara, mungkin saya bisa berpesan dan mengimbau kepada masyarakat sahabat hijau yang ada di Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan itu menyiapkan bibit secara gratis yang peruntukannya baik itu perorangan, kelompok tani maupun instansi lainnya, dengan mengajukan usulan dapat berupa tanda pengenal diri, calon lokasi penanaman yang dilengkapi dengan koordinat foto bergeotagging. Jadi bibit ini diperuntukkan secara gratis, free, cuma-cuma untuk prioritas masyarakat Maluku Utara. Kami BPDAS Ake Malamo siap mendukung permintaan bibit. Oke, terima kasih Pak Yusril. Nanti kita keliling ya untuk melihat hijaunya persemaian ya. Dan jangan lupa kawan-kawan semua, sahabat kebun berkah, harus juga rajin menanam ya. Jangan hanya menanam keburukan, tapi menanam kebaikan. Salah satunya menanam pohon. Kan gitu ya. Sip. Subscribe, jangan lupa share, like, and comment. Oke. Salam lestari. Sip. Oke. Terima kasih nih Pak Junet sebagai ketua tim ini, sungguh luar biasa nih. Kita kebetulan memang tim ini datang ini Pak Yusril. Siap, benar. Pak Yusril udah menyampaikan tadi, walaupun saat ini skalanya katakanlah tidak persis skala modern, tapi tetap mencoba itu bisa dilakukan dengan improvisasi lah gitu ya. Kalau kami melihat tadi jenis-jenisnya juga sudah mengakomodir keinginan dan ikonnya Ternate. Saya kemarin Maluku Utara. Begitu landing itu saya membaca Kota Ternate, Kota Rempah. Jalur ya. Jadi memang, dan kebetulan pala ini Pak Junet, beberapa tahun yang lalu kan Maluku Utara ini beberapa kali mendapatkan dana alokasi khusus DAK. Dan memang jenis yang diminta itu adalah pala. Pada saat itu karena ketersediaan pala ini kurang lebih butuh waktunya 6 sampai 7 bulan. 3 bulan itu masih sangat kecil gitu ya. Siap tanam. Jadi persemaian miliknya Ake Malamo ini sungguh sangat luar biasa lah kalau bisa memproduksi pala yang betul-betul memang secara keinginan masyarakat dan pasarnya juga udah terbangun dengan baik. Itu menjadi salah satu produksi yang utama di persemaian permanen ini. Tadi juga support pertama adalah untuk RHL, memang sesuai edaran Bu Dirjen ini, karena biar bagaimanapun karena sumber dana kita APBN itu harus kembali mengisi target rencana jangka menengah ataupun panjang ataupun pendek. Jadi di RPJMN kita dengan target yang seperti itu, maka produksi dari persemaian permanen ataupun persemaian skala besar sekarang kita punya yang 5 yang besar gitu ya, itu harus mendukung RHL. Kemarin kami sudah sempat ngobrol dengan Pak Kepala Balai, sampai sejauh ini memang bisa disupport. Kalaupun dia kepulauan, tetapi dia melalui jalurnya persemaian permanen diadakanlah di lokasi-lokasi terdekat. Tetapi itu semua produk dari persemaian permanen. Jadi sudah bagus lah jenis yang lain, jabon, kencana, ketapang kencana ini merupakan estetika ya, yang memang untuk memenuhi ruang terbuka hijau secara PP-nya itu memang minimal 30%. Jadi ini secara bertahap lah ya, mudah-mudahan. Kami sudah melihat selintas tadi pengisian media tanam dan yang lain-lain, nampaknya sudah masyarakat di sini pun kami yakin itu pekerjaannya Pak Junet. Jadi selain kita memang produksi itu, kita
transfer knowledge kepada masyarakat bahwa bagaimana menghasilkan produksi dengan mengutamakan masyarakat sekitar yang menjadi pekerja. Jadi impact-nya itu tidak hanya satu gitu ya. Jadi dia juga bergulir untuk lingkungan, kemudian untuk ekonomi. Nih terima kasih nih Siap. Pak Yusril Ya. dan Pak Judah. Ya. Luar biasa. Tinggal ini. Ya, silakan. Mau ngeliatin. Ibu izin. Mama ini panggilnya. Dari mana Bu? Tinggal dekat-dekat sini. Setiap hari ada pekerjaan. Apa aja kalau ibu-ibu di sini pekerjaannya? Dengan itu toh di dalam kalau ini Iya ya. Kalau angkut-angkut bapak-bapak sudah ya. dia cocok dengan kan kalau kerja Dari pagi sampai sore. tapi malam. Itu setiap hari atau musim tertentu Bu ibu kerja? Tiap hari kita di sini kemudian Senang ya Bu ada persemaian dekat ya. Ini mau tanam apa Ibu? ini pala. Pala. Tadi panggil mama, sekarang panggil ibu. Iya. Udah konsisten namanya pemirsa. Ya bisa mama kota, ibu kota. Kalau kita orang di Iya. sini kalau panggil ibu itu dengan dibesarkan Oh, kayak dihargai. oh iya iya. Mama. Kalian itu kan mama. Kalau ibu seperti ibu wali kota begitu ya. Bos-bos besar ya. Bolehlah saya panggil ibu ini. Buat kita bisa sekali. Enggak lah Bu. Sehari bisa dapat berapa kalau isinya? Kalau sampai malam itu Bertiga aja. ada lagi tapi belakang. Oh, Masih di dalam. iya iya. Kalau masuk di sini tuh kalau kita perempuan campuran itu Oh, enggak boleh. nggak boleh duitnya mati. Oh, kalau sedang halangan berarti jangan terganggu dulu ya. Saya kerja tapi jangan masuk di situ kerja di sini. Oh, Tidak bisa di dalam. Tidak bisa di luar ada tanaman. Ya mati. Kenapa itu Bu? Ya, tapi memang seperti itu ya kepercayaannya ya. Oh, iya. Bukan cuma tanaman ini, tanam kayak ubi kayu juga. Kalau kita perempuan dilarang kita di sini. oke. Tiap hari nih ibu sini kerjain. Setiap hari ya Bu. Nggak ada musim berarti Iya. setiap hari sudah ini. Barang tiba-tiba ada Iya, iya. Ibu, maaf, dia gajinya per hari atau bulanan? tergantung itu. Namanya Oh, jumlah. Oh, ya dari jumlah. jumlah. Kalau isinya banyak ya uangnya banyak. Iya, iya, iya. Semangat lah Bu ya. Oke, terima Mari, Bu. kasih. Terima kasih. Terima kasih Mama. Apa terima kasih di sini Bu? Hah? Terima kasih apa di sini? Berikut adalah bibit jenis jabon merah. Sangat subur, kita lihat di sini. Kemudian kita beralih ke bibit pala. Pala merupakan tanaman primadona di wilayah Maluku Utara. Nah, ini bisa kita lihat bibit balsa sudah siap tanam. Ini jabon merah. Nah, ini juga salah satu tanaman estetik, yaitu ketapang kencana. Di sini menjadi primadona juga karena memang dibutuhkan untuk pertamanan di daerah perkantoran. Seperti kita tahu bahwa di
Maluku Utara sedang banyak terjadi pembangunan sehingga bibit jenis ketapang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk pertanian. Nah, ini ketapang kencana. Kemudian ini adalah jenis durian. Oke, terima kasih sahabat Kebun Berkah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi sahabat Kebun Berkah. Berikut adalah persemaian di Sofivi di wilayah kerja BPDAS Aceh Malamo. Ini ada jenis cengkeh dan di sebelah kirinya ada jenis durian. Kemudian kita lihat juga di sini ada jenis balsa. Kemudian kita lihat di sini ada persemaian jenis pucuk merah dan jenis jabon merah. Masih di dalam polybag.